berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama dengan saudara semua dalam program Rest and God. Kita sangat percaya bahwa ketenangan itu hanya akan kita peroleh kalau kita dekat dengan Tuhan. Hati yang damai itu hanya kita nikmati kalau kita sungguh-sungguh bisa dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan pakai beberapa waktu ini untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus mengingatkan kita dan mengundang kita terus-menerus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh undangan yang luar biasa. Jadi apapun yang sedang saudara alami saat ini, apapun yang membuat pikiranmu jadi tidak tenang, hatimu tidak tenang, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa semua masalah kita. Percaya bahwa Dia bisa memberimu ketenangan, Dia akan memberimu kelegaan dalam hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami boleh menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus, tidak perlu takut dihukum, tidak perlu takut dihakimi. Bukan karena kami orang yang sempurna, yang tidak ada cacat celah, tetapi kami sangat percaya korban Yesus Kristus itu sempurna bagi kami. Saat ini kami membawa semua beban berat kami, semua hal yang membuat jiwa kami tertekan, yang membuat kami alami letih lesu baik secara fisik maupun secara batin. Kami bawa kepadamu dan kami pertaruhkan di hadapanmu karena kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kekuatan hati, akan memberi kami kelegaan di jiwa kami, akan memberi kami kekuatan yang baru untuk menanggung segala perkara. Kami menjadi lebih kuat, semua masalah yang ada menjadi lebih ringan karena Tuhan memberi kami kekuatan yang semakin besar untuk menjalaninya. Bahkan kami percaya ketika kami hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Kami bawa juga persembahan syukur kami di hadapan-Mu, pujian kami, penyembahan kami. Biarlah nama-Mu diagungkan senantiasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
Kau ada untukku. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau menuntun hidup kami. Kami percaya kasih-Mu melebihi segalanya. Kau layak disembah Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Glory bagi-Mu. Kau mulia, Kau besar dan ajaib. Kau batu penjuru kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau layak diagungkan Tuhan. Kau layak ditinggikan. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ketika Tuhan Yesus menjamah hidup seseorang, dia pasti akan berubah. Jadi ada sesuatu yang baru yang dia miliki. Demikian juga kalau kita lihat dalam hidup ini, terutama orang-orang Kristen, melakukan sesuatu yang baik, dorongan berbuat baik itu biasanya ada dalam hati orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Kita akan sharing tentang firman Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang karena ada dorongan hati yang baik, ingin lakukan yang baik, tidak bijaksana, bahkan akhirnya terlibat dengan kejahatan, membenarkan sesuatu yang salah, atau bahkan melakukan sesuatu yang salah demi menolong orang lain. Ini kebaikannya menjadi salah. Tetapi dalam realita kita sering ketemu, bahkan ada banyak orang berkata sulit untuk tidak lakukan itu, sulit untuk tidak bohong, karena saya ingin melindungi anak saya. Kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu ya. Tetapi tetap salah. Lakukan yang baik harusnya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah. Nah, realita itu sering kita lihat nih. Ada yang mau sharing nggak sebelum kita lihat kebenaran firman-Nya? Iya, saya Pak. Dulu saya di kantor lama itu, kebetulan saya di situ punya jabatan lah sebagai supervisor waktu itu. Nah, tiba-tiba itu karyawan saya itu ada kakeknya meninggal. Tapi karena dia sudah tidak ada cutinya, harusnya dia tidak boleh cuti dan tidak boleh izin gitu. Tapi karena saya kasihan ya, kasihan di samping yang neneknya itu yang membesarkan dia karena orang tuanya force dan dia harus ikut neneknya gitu. Dan saya bilang gak apa-apa, kamu gak usah masuk, nanti absen kamu saya benerin gitu. Nah dan ternyata itu menurut saya niat baik ya, niat sangat baik kalau menurut saya. Karena saya membantu dia di dalam kesulitan dan ternyata itu salah. Kenapa salah? Saya membantu orang yang nggak benar walaupun itu kejadiannya sama diri sendiri harusnya nggak bisa kan gitu, nggak boleh sebenarnya. Nah tuh sekarang saya baru rasa itulah baiknya Tuhan. Tuhan menolong saya walaupun dengan cara saya harus ketahuan sama pimpinan. Dan kebetulan ada orang yang melihat. Dan kebetulan pun yang melihat itu tidak suka dengan saya.
gitu. Dan akhirnya saya diaduin sama pusat, sama pimpinan, dan akhirnya saya diskors. Lah saya pikir kalau udah diskors kan berarti saya sudah SP2 kan gitu, daripada saya dipecat secara tidak baik-baik, saya mengundurkan diri akhirnya. Itu sih Pak pengalaman menurut saya itu baik, dan ternyata itu malah membuat saya kehilangan pekerjaan mengalami masalah juga gitu. Jadi orang-orang juga di kantor saya itu saya nggak dipercaya lagi gitu sih Pak. Iya. Coba kalau anak buahmu ada 10 juga begitu, kamu bohongnya 10 kali berarti. Ya, jadi kalau kita lakukan yang baik, kita mestinya juga dengan cara yang baik dan tidak melanggar kebaikannya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gitu, jangan dengan cara-cara yang buruk, sebab begitu kita juga lakukan yang tidak baik, itu membuka celah adanya masalah yang lain, dan itu bisa kena di kita sendiri. Makanya nggak boleh lakukan yang baik tapi caranya salah, apalagi dengan cara yang melanggar hukum, dengan cara yang berdosa, jangan sampai gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi kan cerita Kak Manik niatnya baik gitu ya, memang ada alasannya gitu. Tapi memangnya kenapa kalau misalkan kita sudah punya niat yang baik, ternyata itu sebenarnya nggak cukup gitu. Kita harus melakukannya dengan cara yang baik juga. Iya. Kenapa sih? Niat yang baik kan harus diungkapkan dengan yang baik. Itu nanti kalau kita memaksakan diri, kita sedang melawan proses Tuhan dalam hidup seseorang. Kadang-kadang orang itu kan bisa alami situasi sulit dan Tuhan izinkan. Kita semua kan selalu berkata kalau ada orang alami masalah, ada situasi yang buruk dalam hidupnya, kita hibur dia, yang kuat ya, yang sabar ya, Tuhan sedang memproses hidupmu, yang sabar, pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang kerjakan. Kita kalau menghibur orang kan begitu. Tetapi kalau kita menghiburnya begitu, ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan, orangnya pasti akan berkata, baik apa, rasanya sakit, rasanya berat ini. Tetapi kita tetap kuatkan hatinya. Nah, kalau kita akhirnya menolong, ya sudahlah, supaya kamu tidak menderita terus, aku bantu caranya begini-begini, absennya aku palsukan ya. Dengan cara itu berarti kita sedang mendorong dia justru keluar dari prosesnya Tuhan. Proses Tuhan kita tahu pasti akan mendatangkan kebaikan kan. Kita bisa belajar mirip kasus seperti itu, bagaimana ingin menolong tetapi sebenarnya cara salah, masalahnya jadi banyak. Keluaran pasal yang kedua, kisah Musa membela bangsanya. Ini juga mirip-mirip seperti yang tadi dilakukan Manik, tetapi yang jelas Manik bukan Musa, gitu. Tapi masalahnya ternyata sama. Prinsip yang dilakukan dengan cara yang salah mengalami masalah juga. Ya. Keluaran pasal 2. Kita baca ayat 11 sampai 14. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Yang pertama di sini jelas sekali, kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat salah atau punya masalah, padahal dia telah berbuat salah. Orang alami situasi sulit, lalu kita dengan cara gampang kita coba membelanya dengan cara yang salah juga. Itu sama saja kita sedang melipat gandakan kesalahan. Nah, kalau kesalahannya itu merupakan kejahatan, kita sedang melipat gandakan kejahatan. Kita mendukungnya kan? Musa melihat saudara-saudaranya kerja paksa, kemudian dia lihat ada yang dipukul oleh penjaga.
muncul rasa persaudaraan, rasa solidaritas, karena di darah Musa ini mengalir darah orang Ibrani. Itu secara naluri muncul, dia bela, dan dia ternyata sebenarnya juga tahu kalau dia adalah orang Ibrani, orang Israel, bukan orang Mesir. Dia tahu, dia coba membela. Ketika dalam pembelaan itu, akhirnya dia tidak bisa kontrol dirinya, dia bunuh itu penjaga. Dia sembunyikan, dia pikir gak ada yang orang tahu, tidak ada satu orang pun tahu. Dia kembali, tapi ternyata itu tidak selesai. Ketika hari berikutnya dia lihat-lihat lagi, ternyata sesama orang Ibrani pun juga berantem juga. Juga ada yang mukul saudaranya juga. Makanya dia coba melerai. Kenapa sih kamu pukul saudaramu? Ternyata yang memukul itu justru menyerang dia. Memangnya kamu siapa? Siapa yang menunjuk kamu jadi pemimpin? Apakah kamu juga akan membunuh aku juga seperti kamu bunuh penjaga? Timbul masalah baru kan bagi Musa. Tidak selesai itu supaya saudaranya nggak dipukulin lagi, dia bunuh penjaga selesai. Tidak, itu memunculkan masalah yang baru. Jadi dari sini kita bisa mengerti nih, kalau ada saudara kita ada masalah, menolong sangat bagus. Tetapi ingat, tidak boleh melanggar hukum Tuhan maupun hukum negara. Tidak boleh dengan cara yang kita sebenarnya tidak sanggup menolongnya. Tuhan ajarkan kita ketika mengajarkan prinsip memberikan, berilah apa yang ada di tanganmu. Berarti bukan yang kita nggak punya. Kita menolong harus dari yang kita punya. Dan itu tidak melanggar hukum Tuhan terutama. Apalagi hukum negara pun juga nggak boleh. Sebab berarti itu nanti kasus kejahatan, kasus kriminal. Dengan cara manipulasi, dengan cara korupsi, dengan cara merampas milik orang lain untuk orang yang ingin kita tolong. Berarti kejahatannya beranak pinak, tambah banyak. Begitu kejahatan itu ada dalam mengelilingi hidup kita, maka kejahatan itu akan merusak hidup kita. Kesalahan pun juga seperti itu kan. Begitu kesalahan satu kita tutupi dengan kesalahan yang lain atas nama solidaritas, ingin menolong, berarti kita menambah kesalahan. Kesalahan satu aja bisa masalahnya bisa kemana-mana. Apalagi kalau kesalahan itu ditambah-tambah, akhirnya cepat sekali menyebar dan itu akhirnya mendatangkan masalah dengan hidup kita sendiri. Itu yang dialami Musa. Kita tidak boleh berbuat baik dengan cara yang salah. Kita tidak boleh menyelesaikan kejahatan dengan ingin berbuat baik tapi dengan cara kejahatan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tuhan Yesus mengajar kita itu hukum yang sangat mulia kok. Kalau doakan musuhmu, berkatilah mereka, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kan ajaran Tuhan kita. Karena dengan cara itu kita sedang menghentikan bekerjanya kejahatan, bekerjanya dosa yang akan merusak hidup manusia. Semakin kita lakukan hal yang benar, yang salah itu semakin berkurang. Semakin kita lakukan hal yang baik, yang tidak baik itu semakin berkurang. Hidup kita sudah pertempuran, di dunia ini sebuah pertempuran antara yang jahat dan yang benar, antara yang baik dan buruk. Banyak yang mana? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu memperkaya dunia ini dengan kebaikan, dengan kebenaran, bukan menambah kejahatan di dunia ini. Tidak. Yang kedua yang kita lihat dari kasus Musa tadi, begitu orang Israel itu berkata, kamu mau bunuh aku juga. Musa menjadi ketakutan. Dia gelisah. Akhirnya nanti dia akan lari meninggalkan istana. Artinya apa? Kejahatan atau kesalahan itu membuat hati nurani kita tercoreng. Hati nurani kita tertuduh. Membuat batin kita tidak tenang. Membuat hati kita jadi mudah gelisah. Hati nurani kita akan menjadi tertekan. Itu yang dialami Musa. Dia menjadi ketakutan luar biasa. Karena dia sudah membunuh. Bukan karena dia menolong loh yang membuat dia gelisah. Tetapi karena dia sudah membunuh. Dia sudah membunuh penjaga kerja paksa itu.
Kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan, walaupun atas nama ingin menolong orang, itu membuat hati nurani kita itu tercemar. Kalau kita biarkan, itu nanti hati nurani itu makin lama makin menuduh kita. Kalau kita juga biarkan saja, itu namanya mengeraskan hati. Hati nurani kita akhirnya mulai padam. Berbuat salah pun kita nggak akan merasa salah. Melakukan yang jahat pun kita bisa merasa baik-baik saja. Seorang suami kalau membiarkan kejahatan demi kejahatan itu terus-menerus ada dia lakukan, maka hati nuraninya akan padam. Dia habis berselingkuh bisa pulang tidur nyenyak di sebelah istrinya. Dia bisa bermanis-manis dengan pasangannya, padahal habis selingkuh, habis mengkhianati istrinya. Karena apa? Dilakukan terus-menerus. Kesalahan, dosa, kejahatan itu kalau terus-menerus dilakukan, itu akan mencemarkan hati nurani. Makin lama, hati nurani itu menjadi padam. Orang semakin keras hati. Nah, kalau sudah keras hati, hati-hati. Karena berhadapan dengan kebenaran, kekudusan, dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kisah Israel di Mesir kita tahu, Firaun itu mengeraskan hati seperti itu. Dia tahu Tuhan tunjukkan kedasatannya, Tuhan tunjukkan kuasanya, tapi Firaun tidak peduli dia. Jadi dia mengeraskan hati kan. Akibatnya apa? Fatal sekali. Tragedi luar biasa dalam hidupnya. Saat ini kalau kita sedang melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, sesuatu yang tidak benar, walaupun alasannya baik, dan hati kita masih merasa bersalah, puji Tuhan, berarti masih ada harapan bisa cepat pulih. Kalau sudah sangat keras hati sekali, itu biasanya sulit sekali untuk bertobat. Kalau seperti itu, segera datang ke tata kasih karunia Tuhan. Minta pengampunan dan mulai perbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kekeliruan-kekeliruan dalam berbuat baik, mulai perbaiki. Ambil komitmen, lakukan yang baik harus sesuai kebenaran firman Amin. Tuhan. Supaya hati nurani kita bahagia ketika kita berbuat baik. Hati Amin. Nurani kita menjadi lepas begitu bersuka cita karena kita sudah lakukan sesuatu yang baik dengan cara Amin. Yang benar. Itu yang membuat orang itu bahagia. Pernah menolong orang? Ketika kita menolong orang, orangnya akhirnya selesai masalahnya, hati kita kan bahagia. Karena hati nurani itu harus diisi dengan kebenaran Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Begitu kita lakukan sesuatu yang baik, kita lihat orangnya bertobat, orangnya jadi baik, orangnya jadi sukacita. Orangnya mungkin hanya bisa bilang terima kasih, itu aja kita bahagia sekali tuh. Dia nggak memberi apa-apa kepada kita. Itu memperkaya batin. Tetapi kalau dengan cara yang salah, Roh Kudus langsung bekerja. Hati nurani kita akan tertuduh, kita menjadi gelisah seperti Musa. Makanya selesaikan sebelum itu menyiksa batin. Membuat kita jadi mengalami masalah yang berkepanjangan. Cepat akui di hadapan Tuhan, minta pengampunan, perbaiki yang salah, Amin. Yang keliru, yang berdosa di hadapan Tuhan. Yes. Bagi saudara-saudara saat ini sedang dalam situasi seperti Musa itu ya, akibat menolong teman, menolong saudara, tetapi memalsukan dokumen, memalsukan tanda tangan, memalsukan data-data yang lain, atau dengan cara menipu, dengan cara merampas hak orang lain, sehingga saudara sedang alami masalah. Tidak ada kata terlambat. Datang ke tata kasih karunia Tuhan, akui itu sebuah dosa di hadapan Tuhan. Bereskan dulu hubunganmu dengan Tuhan, kemudian minta hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, dan jalan keluar Tuhan untuk memperbaiki kesalahan itu. Kalau kita bertobat dan akhirnya mengikuti jalan Tuhan, Tuhan pasti memberi pertolongan. Tuhan bisa mengubah situasinya, akhirnya bisa menjadi baik kembali. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan terima kasih kalau Roh Kudus juga selalu mengajar, menaruh di hati kami dorongan untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena
Engkau adalah Bapa yang maha baik. Sudah seharusnya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan ampuni kami, kadangkala keinginan menolong itu tidak didorong dengan cara yang baik, tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kami melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kami melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Tuhan ampuni kami Bapa. Kami rindu Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami bisa memperbaiki diri. Beri kami keberanian untuk berkata tidak ketika orang ingin menolong kami tetapi dengan cara-cara yang salah. Beri kami ketegasan sikap ketika ada orang lain minta tolong kami tetapi memberi ide-ide yang jahat, ide-ide yang bertentangan dengan hukum. Dan itu bisa menempatkan kami pada kasus-kasus hukum yang serius. Tuhan, beri kami ketegasan hati seperti itu. Sebagai anak-anak-Mu, kami tetap berkomitmen, kami tetap ingin selalu menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Tuhan. Tetapi kami juga tetap ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami tetap ingin menghormati Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dorongannya adalah karena kami bersyukur atas kebaikan yang Tuhan berikan. Karena kami melayani Bapa yang maha baik. Karena kami mengasihi Bapa yang begitu sempurna. Sehingga kami hari demi hari tetap senang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu Bapa. Tuhan juga tolong kami semua untuk bisa menolong saudara-saudara kami yang lain yang akhirnya terjerumus dengan masalah yang berkepanjangan atas keputusan-keputusan salah yang mereka buat, atas perilaku-perilaku yang berdosa di hadapan Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan untuk bisa menolong saudara-saudara kami keluar dari masalah dan kesalahannya. Mereka boleh menempuh jalan yang benar sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong setiap pemimpin, setiap orang tua untuk bisa menolong orang-orang yang dipimpin, menolong anak-anaknya. Beri kebijaksanaan, beri hikmat yang dari Tuhan. Supaya ketika mereka memberi pertolongan kepada orang-orang yang dipimpinnya, itu bukan pertolongan yang salah. Ketika orang tua menolong anak-anaknya, itu juga bukan dengan jalan yang salah. Tetapi apapun yang dilakukan para pemimpin dan para orang tua, itu membuat orang-orang yang dipimpinnya mengerti jalan-jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami sepenuhnya percaya ketika hidup kami ada di jalan Tuhan, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan menyertai, di situ Tuhan akan memberkati kami semua. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap menjadi orang Kristen yang baik, tetap lakukan pekerjaan baik. Karena untuk itulah saudara diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Kalau saat ini saudara sedang mengalami banyak pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun situasinya dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Dia jamah sangat hidupku dan beri damai di hatiku. Semua